Pria ini nekat menjual mobilnya dan menghabiskan seluruh uang terakhirnya hanya untuk mencoba membuat usaha rumput laut goreng sendiri. Setelah sebelumnya ia ditolak mengajukan pinjaman di bank karena alasan orang tuanya memiliki hutang 16 miliar pada bank. Namun setelah berkali-kali ia coba menggoreng, rasanya selalu saja tidak enak. Tak terasa ia sudah menghabiskan seluruh stok rumput laut yang ada di semua kardus itu. Saat hampir putus asa, ia melihat sebungkus rumput laut terakhir tergeletak di lantai. Dengan harapan terakhir, ia menggoreng rumput laut itu, dan ternyata kali ini rasanya sangat enak. Ia mengamati dan menyadari bahwa ada embun air yang terperangkap karena sisa hujan semalam, yang ternyata itulah yang membuat rumput laut terakhir itu menjadi terasa enak. Setelah itu, ia mencoba bertemu manajer sebuah perusahaan swalayan terbesar dan hendak menawarkan produknya. Akan tetapi, sang manajer langsung menolak, karena kemasannya yang kurang menarik. Setelah itu, akhirnya ia pergi ke tempat pembuatan kemasan makanan untuk memperbaikinya. Keesokan harinya, ia datang lagi untuk menemui sang manajer. Akan tetapi, sang manajer beralasan sibuk. Awalnya, pria itu bersikeras untuk menunggu. Setelah berjam-jam ia menunggu, namun sang manajer tak kunjung menemuinya. Karena merasa sudah terlalu lama, pria itu merasa kecewa dan pergi meninggalkan produknya di meja resepsionis. Di lain sisi, seorang karyawan mengambil rumput laut goreng itu dan membagikan pada teman-temannya. Tanpa disadari, rumput laut itu sudah tersebar dan disukai di kantor tersebut. Sampai akhirnya sang manajer menyadari hal tersebut. Keesokan harinya, mendadak pria itu dipanggil oleh sang manajer ke kantornya untuk melakukan kerjasama. Akan tetapi, sang manajer memberi syarat bahwa ia harus menyiapkan stok sebanyak 72.000 kemasan untuk disebar ke seluruh cabang dalam waktu 2 bulan. Serta akan diadakan inspeksi kebersihan di pabriknya. Dengan sedikit bingung, akhirnya ia menyetujui persyaratan itu. Keesokan harinya, ia bersama pamannya menjual semua barang-barangnya untuk mengumpulkan uang dan membangun sebuah pabrik di bekas gudang ayahnya, yang pada saat itu dalam proses penyitaan bank akibat hutang ayahnya itu. Setelah bersusah payah, akhirnya pabrik sederhana itu pun jadi, dan hari inspeksi yang telah ditentukan itu tiba. Sang manajer datang bersama inspektur kebersihan dan segera mengamati pabrik itu. Setelah selesai, sang manajer menjelaskan kekurangan pada pabriknya itu. Cemas dengan penilaian itu, sang paman memaksanya untuk menyogok inspektur kebersihan. Akan tetapi, hati jujurnya tidak membiarkan hal itu terjadi. Keesokan harinya, ia memperbaiki kekurangan pabriknya dan tiba-tiba sebuah surat dari manajer perusahaan keluar dari mesin fax. Namun apes, sebelum semua tercetak ternyata tintanya habis, sehingga ia tak bisa membaca pesan itu. Ia pergi keluar dan menerawang kertas itu di bawah sinar matahari. Dan ternyata, pabriknya berhasil lulus dan bisa lanjut untuk tahap produksi. Setelah begitu lelah berhari-hari bekerja di pabriknya, akhirnya ia berhasil memenuhi kuota permintaan dan segera mengirim produknya ke gudang perusahaan di kota. Setelah sampai, ia tak diizinkan masuk oleh penjaga gudang, karena ternyata sudah terlambat 1 jam. Dengan memohon, ia meminta keringanan dari penjaga gudang. Merasa kasihan, akhirnya ia diberi peringatan dan diperbolehkan untuk menurunkan produknya. Setelah semua itu, ia tersenyum sambil mengingat semua perjuangannya tidak sia-sia, dan berhasil mewujudkan mimpinya. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak cepat putus asa dan selalu belajar dari kesalahan untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Nah, apakah kamu juga ingin menjadi pengusaha sukses seperti pria ini? Coba tulis impianmu di komentar ya.